Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman yang saya sayangi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat mengadakan kegiatan kampanye calon ketua OSIS periode 2022 sampai periode 2023. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raja Letea yang akan menjadi MC untuk memandu acara hari ini. Sebelum kita masuk ke acaranya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Saudari Kezia Zahra. Kepada Saudari Kezia Zahra, dipersilakan. Wabrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang muslim akan saya pimpin, dimohon yang selainnya menyesuaikan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini di gedung Aula SMPN 12 Bandung ini kami hendak menyelenggarakan acara kampanye calon ketua OSIS dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Kezia. Selanjutnya, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya.
Baik, terima kasih. Setelah ini kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana kampanye calon Ketua OSIS. Kepada Saudari Genisa Novia Sunendar, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya selaku Ketua acara pemilihan Ketua OSIS ini ingin menyampaikan sepatah dua kata. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan kampanye Ketua OSIS di periode berikutnya. Saya berharap calon-calon Ketua OSIS dapat menjawab pertanyaan dengan lancar dan saya berharap pula jawaban dari calon-calon Ketua OSIS dapat memuaskan rasa bingung kalian untuk memilih kandidat yang mana. Cukup sekian pidato dari saya, sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Genisa. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua OSIS SMP Negeri 12 Bandung. Kepada Saudari Shilan Marit Zafarasah, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC dan juga terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Rahmi SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Jiva MPD selaku pembina OSIS yang telah membimbing dan juga membina kami dari awal perencanaan kegiatan hingga pada saat hari ini, hari pelaksanaan kegiatan. Dan juga terima kasih kepada teman-teman panitia semuanya yang telah bersedia meluangkan waktunya dan juga tenaganya untuk melaksanakan acara ini. Tidak lupa juga, saya juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru dan juga teman-teman perwakilan dari kelas 7, 8, dan 9 sebagai perwakilan untuk hadir dalam acara kampanye calon ketua OSIS ini. Seorang pemimpin adalah seseorang yang mempunyai atau memiliki kemampuan atau kekuasaan di atas pengikutnya, bawahannya ataupun masyarakat yang pada umumnya. Tentunya dalam menentukan pemimpin kita tidak bisa asal untuk memilih dan juga kita harus benar-benar memikirkan untuk memilih seseorang untuk menjadi suatu pemimpin. Dan juga seperti yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi di mana para warga negaranya memiliki hak dan juga hak yang sama untuk memberikan suatu pendapat. Maka dari itu saya juga berharap dengan adanya kegiatan ini dapat memfasilitasi warga SMP 12 Bandung untuk memberikan pendapatnya walaupun di suatu ruang lingkup yang kecil, yaitu di lingkungan sekolah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Shilan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari pembina OSIS. Kepada Bapak Jiva, dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di dunia maya untuk bisa mengikuti sama-sama mendengarkan dari kampanye kakak-kakak kelas kalian atau mungkin adik-adik kelas kalian yang akan meneruskan estafeta kepemimpinan pengurusan OSIS untuk tahun selanjutnya. Sedikit pengantar dari Bapak, semoga kalian bisa mendengarkan dengan baik, menyimak dengan baik kampanye-kampanye dari mereka, lalu juga jangan lupa untuk bisa memberikan aktif berpartisipasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang edukatif, ya. Dan juga nanti setelah terpilihnya OSIS, semoga kalian juga bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan OSIS. Itu aja dari Bapak, semangat terus kepada seluruh kandidat-kandidat dari calon ketua OSIS dan juga kepada semua peserta yang sudah hadir di sini yang ada sekitar 90 orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Pak Jiva. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Wakasek Kesiswaan. Ibu Rahmi, dipersilakan. Terima kasih, Razwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya, anak-anakku sekalian, siswa-siswa SMP Negeri 12, serta ibu bapak yang menyempatkan berkenan hadir di Zoom ini yang sudah diundang oleh anak-anak kita. Terima kasih banyak atas waktu untuk bisa berpartisipasi dalam penyelenggaraan kampanye calon Ketua OSIS periode 2022-2023. Pertama-tama Ibu mengucapkan selamat kepada OSIS-OSIS yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Tentunya kegiatan ini tidak mudah karena kita pada masa pandemi tentu waktu kita terbatas ya, dan perencanaan yang cukup menguras tenaga untuk kalian semua karena proses untuk menyelenggarakan kegiatan ini tahapannya gitu ibu-ibu menyimak gitu ya dari pertama itu lumayan menguras tenaga kalian ya. Kerjasama kalian di tim OSIS cukup menguji gitu ya. Tetap harus kompak karena nanti hasilnya untuk adik-adik kalian tentunya mereka akan mencontoh ya sikap-sikap atau perilaku-perilaku atau semangat-semangat kakak kelasnya. Ya. Nah, untuk pemilihan ketua OSIS ini tentu ini akan menjadi ajang di mana pemilihan OSIS selain bakat juga ini mengembangkan potensi kalian menjadi pemimpin-pemimpin nantinya di masa depan. Dilatih dari sekarang ya. Baik itu yang terpilih maupun yang tidak terpilih, tetap kalian mempunyai potensi semuanya. Ya. Tidak ada satupun siswa-siswa yang memiliki kekurangan, semuanya punya kelebihan. Ya, tinggal diasah. Di sini berkaitan dengan pemilihan ketua OSIS ini tunjuk sebagai mempunyai sila di mana profil pelajar Pancasila itu ada 6 sikap yang harus dikembangkan menjadi karakter yang baik untuk kalian. Contohnya kreatif, ya. OSIS-OSIS kita harus kreatif semuanya dan tidak salah pemilihan teman-teman kalian, semuanya siswa OSIS itu kreatif. Kemudian mempunyai daya berpikir atau bernalar kritis ya. Dengan pemilihan ini tentu kalian pun mencurahkan pikiran tenaga kalian gitu ya untuk bisa memajukan OSIS SMP Negeri 12 itu dengan tercurah pemikiran kalian semua untuk semua kemajuan SMP OSIS di SMP Negeri 12. Kemudian gotong royong, ya, sikap gotong royong ini sudah terlihat dari awal kekompakan kalian ini, ya, sikap gotong royong sudah hampir dimiliki oleh anggota OSIS dan ini akan mudah-mudahan menjadi contoh untuk adik-adik kelas kalian. Kemudian berkebinekaan global, ini pun sudah terlihat ya, karena kita tahu kalau SMP negeri ini kan tidak terbatas oleh satu kaum manapun. Jadi semua bisa masuk ke dalam sekolah negeri, siapapun mereka gitu. Itu sudah menjadi modal buat kita gitu ya. Modal untuk kita sebagai sekolah yang memiliki kebinekaan yang global. Siapapun mereka, kita tetap menjadi bagian dari satu kesatuan SMP Negeri 12 Bandung. Kemudian berakhlak mulia. Nah, di sini pun kalian harus menunjukkan sikap-sikap
yang baik, ya, sikap-sikap yang bisa ditiru oleh adik-adik kelas kalian. Kemudian yang terakhir sikap mandiri. Ya, mandiri itu artinya kalian mampu berdiri sendiri, mampu menyelesaikan segala masalah dengan baik, gitu ya, mampu menyelesaikan masalah dengan dengan sikap yang bijaksana, gitu, mampu semuanya. Ibu yakin semuanya ini anak-anak OSIS ini sudah teruji, ya. Ini bisa menjadi contoh untuk adik-adik kelas kalian. Nah, dari sini mudah-mudahan pemilihan OSIS ini siapapun yang terpilih semua mempunyai sikap kepemimpinan. Tunjukkan kemampuan kalian untuk kemajuan OSIS SMP Negeri 12, curahkan pemikiran kalian, bakat-bakat kalian, ide-ide yang kreatif kalian tunjukkan di OSIS SMP Negeri 12 Bandung. Itu saja, terima kasih. Jangan menjadi sebuah persaingan, tapi jadikan ini sebuah kolaborasi bersama untuk membangun OSIS yang lebih maju untuk SMP Negeri 12 Bandung. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahmi. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan visi misi dari para kandidat. Kita mulai dari kandidat nomor urut 1. Kepada Fauzia Juliani dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Rajwa. Perkenalkan semuanya, saya kandidat 1, Fauzia Juliani dari kelas 8D. Visi misi saya sebagai Ketua OSIS, yaitu saya memiliki visi yang pertama, saya ingin menjadikan OSIS SMPN 12 Bandung sebagai OSIS yang ceria. Ceria ini singkatan dari cerdas, empati, religius, integritas, dan aspiratif. Dan saya juga memiliki beberapa misi saya untuk menjalankan OSIS yang ceria ini. Yang pertama, ada melaksanakan kegiatan atau hari besar atau juga bela negara. Yang kedua, bekerja sama dengan seluruh para anggota OSIS untuk melaksanakan suatu kegiatan OSIS, baik secara individu maupun kelompok. Yang ketiga, saya akan mengadakan kegiatan yang mengasah kemampuan siswa, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dan yang keempat, saya ingin mengaktifkan sosial media OSIS untuk pembelajaran berbasis online dan juga untuk kemajuan siswa. Dan yang kelima, saya ingin mengadakan suatu forum diskusi untuk guru dan murid agar bisa mencapai atau mendiskusikan aspirasi siswa-siswi SMPN 12 Bandung. Terima kasih. Baik, terima kasih Fauzia. Sekarang kita akan mendengarkan pemaparan visi misi dari kandidat nomor urut 2. Kepada Saudari Desra Nursifa, dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Rajwa. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama aku Diara Desra Nursifa dari kelas 8H. Kalian bisa panggil aku Andra atau Dian biar kita lebih mengenal lebih dekat lagi. Di sini saya akan memaparkan apa saja sih visi misi saya sebagai Ketua OSIS. Visi saya sendiri adalah mewujudkan citra OSIS SMPN 12 menjadi aktif, baik, dan berkinerja bagus. Yang kedua, menjadikan OSIS SMPN 12 sebagai wadah untuk mengembangkan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki siswa-siswa SMPN 12, mau akademik ataupun non-akademik. Yang ketiga, yaitu mengembangkan kepribadian berbudaya, berkarakter, berprestasi, aktif, dan cerdas. Nah, lalu apa aja sih misi saya? Misi saya sebagai Ketua OSIS adalah yang pertama, mengadakan pertemuan OSIS minimal 2 kali dalam sebulan, offline ataupun online. Yang kedua, saya akan menjalin kerjasama dengan seluruh organisasi di sekolah ataupun di luar sekolah. Yang ketiga, memaksimalkan peran siswa-siswi di lingkungan sekolah dan juga memaksimalkan peraturan yang ada agar lingkungan belajar menjadi lebih kondusif. Yang keempat, atau kegiatan sesuai dengan yang sudah diminati dan juga memperingati hari-hari nasional.
Yang kelima, menggunakan sosial media OSIS dengan baik dan bijak untuk merangkul dan belajar bersama siswa-siswi OSIS, siswa-siswi SMPN 12. Yang keenam atau yang terakhir, membiasakan diri menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, disiplin, dan jujur, dan saling menghargai. Mungkin visi misi saya terlihat terdengar sederhana dan mainstream, tapi di depan sana banyak ide kreatif dan menyenangkan yang akan muncul jika kalian memilih saya. Pilih nomor 2 untuk menjadi prioritas. Terima kasih. Terima kasih Diandra. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan visi misi dari kandidat nomor urut 3. Kepada Raisya Rifa Awal Ramadan dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Rajwa. Sebelumnya untuk teman-teman di rumah, suara saya terdengar atau tidak ya? Terdengar, Teh. Terdengar. Baik, izinkan saya, Raisya Rifa Awal Ramadan dari kelas 8A, sebagai calon ketua OSIS nomor urut 3, periode 2022 sampai 2023, untuk menyampaikan visi dan misi saya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Akang dan Teteh OSIS periode sebelumnya, karena telah memberikan saya kepercayaan juga kesempatan untuk menjadi calon ketua OSIS. Baik, jadi visi saya yaitu untuk mewujudkan siswa-siswi SMP Negeri 12 Bandung yang berpegang teguh pada ideologi Pancasila, cinta tanah air, berbudaya literasi, peduli lingkungan, bahagia, dan sehat. Lalu untuk misi saya yaitu ada 1, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua adalah meningkatkan minat baca, meningkatkan rasa cinta tanah air, juga rasa peduli terhadap lingkungan dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan literasi, tanah air, juga lingkungan sekitar. Lalu misi saya yang ketiga adalah menciptakan ekstrakurikuler yang berkualitas sebagai sarana pengembangan bakat minat siswa-siswi SMP Negeri 12 Bandung. Lalu misi saya yang terakhir atau yang keempat adalah meningkatkan program kerja OSIS angkatan sebelumnya. Sekian penyampaian visi dan misi dari saya. Terima kasih. Jangan lupa pilih nomor 3. Baik, terima kasih Raisya. Selanjutnya, para kandidat akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh masing-masing perwakilan kelas dan pertanyaan-pertanyaan dari siswa dan siswa SMPN 12 yang sudah kami dapatkan melalui question box yang sudah kami post di Instagram OSIS. Kepada Saudari Gina Hasnatnia, dipersilakan untuk memandu tahap kegiatan selanjutnya. Terima kasih kepada Rajwa yang telah memberikan saya kesempatan. Sekarang saya sedang memegang sebuah ruler. Kelas yang terpilih, silahkan menyebutkan pertanyaannya. Baik, kepada perwakilan dari kelas 9C, silahkan menyebutkan pertanyaannya yang nanti akan dijawab oleh kandidat nomor 1. Karena perwakilan dari kelas 9C belum hadir, jadi kita bakal acak ulang. Selanjutnya, pertanyaan dari kelas 9D. Silakan perwakilannya mengajukan pertanyaan yang akan dijawab oleh kandidat nomor 1. Saya akan tanya untuk kandidat nomor 1, apa yang bakal kalian lakuin kalau misalnya
program kerjanya nggak terlaksanakan? Kepada kandidat nomor 1, silakan dijawab. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada Teh Zulaifa dari kelas 9D. Yang saya akan lakukan jika program kerja yang saya punya tidak terlaksana, yang pastinya program kerja yang tidak terlaksana ada beberapa alasan di belakangnya gitu ya. Dan seperti kekurangan dana atau proposal yang tidak disetujui, dan juga saya akan berusaha semaksimal mungkin gitu ya, dan kalau misalnya ada program kerja yang tidak terlaksana, saya akan bertanggung jawab terhadap itu, dan itu bisa dikembangkan lagi di program kerja selanjutnya. Dan saya juga akan melakukan program kerja yang terbatalkan tadi di program kerja yang lain. Gitu. Terima kasih. Terima kasih kepada kandidat 1 yang telah menjawab. Selanjutnya kami cek kembali. Kepada perwakilan dari kelas 7B, silakan mengajukan pertanyaannya yang akan dijawab oleh kandidat nomor 2. Mungkin perwakilan dari kelas 7B mungkin belum ada, jadi selanjutnya kita ucap kembali. Oke. Perwakilan dari kelas 9B, silakan mengajukan pertanyaannya yang akan dijawab oleh kandidat nomor 2. Halo semuanya, kedengeran nggak? Suara saya kedengeran? Terdengar. Jadi, halo semuanya, nama saya Ervira Naswa dari kelas 9B. Jadi, bagaimana sih cara kamu dalam menangani perbedaan pendapat antara anggota OSIS yang kamu pimpin? Mohon maaf, dipotong. Tadi yang kepilih itu kelas 9B. Bukan, 9B-nya nggak ada? Kalau nggak ada, kita kocok lagi. Mohon maaf ya. Jadi sebelumnya maaf, selanjutnya pertanyaan dari kelas 7F. Silakan perwakilannya untuk mengajukan pertanyaan. Silakan kepada perwakilan kelas 7F. Baik, mungkin perwakilan dari kelas 7F-nya belum hadir. Sekarang silahkan pertanyaan dari kelas perwakilan kelas 9B. Maaf Kak, kelas 7. Iya, kelas 7F. Baik, silahkan mengajukan pertanyaannya. Menurut Kakak, apa yang menjadi keunggulan yang Kakak punya dibanding visi misi calon yang lainnya?
Oke, terima kasih banyak Wirina atas pertanyaannya. Kalau menurut saya sendiri, saya mempunyai kepercayaan diri yang cukup tinggi. Namun hal tersebut tidak membuat saya menjadi seseorang yang angkuh atau arogan. Lalu yang kedua, saya juga punya banyak pengalaman sebagai ketua, di mana saya juga belajar banyak dari pengalaman tersebut dan selalu berusaha untuk menjadi ketua yang lebih baik. Makanya saya berani maju dan mengambil amanah untuk menjadi calon ketua OSIS. Lalu saya juga bisa berbahasa Inggris dengan baik, dan saya juga mempunyai skill public speaking yang lumayan bagus. Kalau menurut saya seperti itu. Saya juga sudah terbiasa dengan bekerja sama ataupun musyawarah, jadi semuanya bisa dipimpin oleh saya. Insya Allah pasti baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dandra, kandidat 2. Selanjutnya, pertanyaan dari kelas 8I. Silahkan perwakilannya untuk mengajukan pertanyaan yang akan dijawab oleh kandidat nomor 3. Suara saya kedengaran? Terdengar. Baik, kita mengetahui bahwa tujuan dari program kerja secara umum adalah untuk membantu pencapaian visi dan misi suatu organisasi seperti OSIS, membantu menjawab kebutuhan organisasi, dan membantu organisasi bekerja lebih sistematis dan terstruktur. Program kerja OSIS sebelum-sebelumnya dilakukan secara langsung atau tatap muka, kan? Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kalian mengadakan program kerja OSIS jika saat ini PPKM sedang dilaksanakan dan kita dianjurkan untuk belajar dari rumah lebih sering? Jika Anda memiliki cara untuk tetap melakukan program OSIS yang dilakukan selama berlangsungnya PPKM, program apa yang akan dibuat? Dan apabila program kerja lebih banyak dilakukan di luar rumah atau secara offline, apakah kalian siap untuk menanggung segala resikonya? Jadi bagaimana Bisa saya ulangi kalau gitu? Baik, sebelumnya minta maaf karena tadi ada gangguan jaringan, suaranya tidak terdengar. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, boleh ulang pertanyaannya, karena di sini suaranya putus-putus. Baik, program kerja OSIS sebelum-sebelumnya dilakukan secara langsung atau tatap muka, kan? Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kalian mengadakan program kerja OSIS jika saat ini PPKM sedang dilaksanakan dan kita dianjurkan untuk belajar dari rumah lebih sering? Intinya seperti itu. Jadi cara saya untuk mengadakan acara di masa pandemi ini tentunya dengan mengadakan acara secara online. Sebenarnya ada banyak sekali acara yang bisa kita laksanakan di online ini. Seperti kita bisa membuat webinar tentang, karena kan dari visi saya itu, saya ingin meningkatkan minat baca siswa. Jadi kita bisa membuat webinar mengenai apa sih pentingnya membaca, kenapa kita harus membaca, dan bagaimana cara meningkatkan rasa minat membaca, bagaimana caranya menumbuhkan rasa cinta membaca. Lalu karena sekarang seperti yang kita tahu, alhamdulillahnya Indonesia itu sudah tidak terlalu banyak ya kasus COVID, dan hampir sudah semua warga Indonesia telah divaksin. Jadi mungkin kita bisa melaksanakan acara secara offline tentunya dengan proker yang sangat ketat. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih kepada kandidat 3. Selanjutnya pertanyaan dari kelas 7A. Silakan mengutarakan pertanyaannya yang akan dijawab oleh kandidat nomor 1. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Pertanyaan saya, jelaskan program 1 bulan ke depan untuk merealisasikan visi misi.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Azam. Jadi program saya untuk 1 bulan ke depan, karena saya di misi yang pertama itu mengadakan kegiatan Hari Besar Agama atau bela negara, jadi saya akan melaksanakan setiap Hari Besar Agama atau bela negara dengan cara mengadakan lomba yang mendukung atau sesuai minat dan bakat siswa-siswi SMPN 12 Bandung. Dan juga saya pinginnya mengadakan pensi ya, karena kan tadi yang sudah dijelaskan oleh Raisya juga, kita Indonesia alhamdulillahnya sudah melaksanakan vaksinasi dan lumayan banyak gitu ya angka buat presentasi dari hasil yang ditentukan oleh pemerintah. Dan juga saya pingin bahwa saya melaksanakan pameran di sekolah ini. Jadi buat kalian yang punya minat dan bakat, misalnya kayak menggambar, atau kalian suka membuat sesuatu dari yang unik gitu, dari barang bekas atau apapun itu. Jadi saya ingin melaksanakan pameran di sekolah yang bisa disaksikan oleh seluruh SMPN 12 Bandung, dan kalian yang mempunyai kreativitas yang tinggi gitu, atau mempunyai karya seni yang bagus, itu bisa dipamerkan di waktu acaranya dimulai pameran yang dimaksud saya tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya untuk Fauzia, kandidat 1. Selanjutnya pertanyaan dari perwakilan kelas 9A yang akan dijawab oleh kandidat nomor 2. Silakan pada kelas 9A dipersilakan. Ya, perkenalkan saya Nesa Nailah, perwakilan dari kelas 9A. Jadi, pertanyaan yang saya mau tanyakan, kalau misalnya tanggung jawab kamu nggak terlaksana dengan baik, kan pasti akan berpengaruh dengan aksi kerja nyata yang dilakukan. Nah, apa yang bakal kamu lakuin kalau hal itu terjadi? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Naila yang sudah memberikan pertanyaannya. Yang pertama, tentunya saya akan berusaha semaksimal mungkin agar hal tersebut tidak akan terjadi. Yang kedua, jika hal tersebut memang terjadi, tentunya saya akan meminta maaf kepada rekan-rekan saya dan menerima sanksi atau peraturan yang seharusnya saya dapat sebagai ketua OSIS yang kurang bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Saya juga pastinya akan lebih membuka diri terhadap kritik dan saran yang akan disampaikan agar saya bisa memaksimalkan kinerja saya sebagai ketua OSIS sehingga tidak ada kelalaian dalam bertanggung jawab nanti. Terima kasih. Terima kasih kepada kandidat nomor 2. Selanjutnya pertanyaan dari perwakilan kelas 7D untuk mengutarakan pertanyaannya yang akan dijawab oleh kandidat nomor 3. D. Permisi, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar. Untuk kakak kandidat ketiga, apa sih Kak visi dan misi yang sangat ingin kakak lakukan? Baik, jadi visi dan misi saya adalah yang pertama untuk mewujudkan siswa-siswi SMP Negeri 12 Bandung yang berpegang teguh pada ideologi Pancasila. Karena seperti yang kita tahu, sekolah pendidikan kita juga sangat menekankan tentang profil pelajar Pancasila, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Rahmi. Jadi saya menyelipkan profil pelajar Pancasila di visi misi saya. Lalu selain mewujudkan siswa-siswi yang berpegang teguh pada Pancasila, saya juga akan membuat siswa-siswi SMP Negeri 12 Bandung cinta dengan tanah air dan juga peduli terhadap lingkungan. Juga berbudaya literasi, mau itu literasi digital atau literasi yang biasa saja, karena literasi digital itu sangat penting ya di masa seperti ini. Seperti yang kita tahu, kita benar-benar semuanya sudah serba digital. Lalu untuk misi saya, yang pertama tentunya saya akan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan menekankan kepada seluruh siswa-siswi SMP Negeri 12 Bandung untuk selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari, di dalam kegiatan sehari-hari. Lalu yang kedua adalah saya akan menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan literasi, tanah air, dan juga lingkungan sekitar. Kegiatan itu bisa dilaksanakan secara online maupun offline, secara webinar ataupun seminar. Lalu yang ketiga, saya akan menciptakan ekstrakurikuler yang berkualitas sebagai sarana pengembangan
bakat dan minat. Seperti yang kita tahu, di masa pandemi ini ekstrakurikulernya benar-benar tidak aktif ya. Jadi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengaktifkan kembali ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan program kerja OSIS angkatan sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Raisya sebagai kandidat 3. Selanjutnya ada pertanyaan question yang telah kita buka di Instagram. Pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh kandidat nomor 1 dari Izmi Syifa. Apa motivasi para kandidat Cakotos untuk menjadi ketua? Silahkan. Terima kasih Izmi atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Jadi motivasi saya untuk menjadi ketua OSIS itu karena saya memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat tinggi dan juga saya ingin mengasah skill public speaking yang saya punya atau soft skill dan hard skill yang saya punya seperti memanage waktu dengan baik, terus juga meningkatkan kedisiplinan yang saya punya. Juga saya sebagai motivasi ketua OSISnya, saya juga ingin meningkatkan atau apa ya istilahnya program kerja OSIS di masa angkatan sebelumnya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kandidat 1 atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Jilan kelas 9D yang akan dijawab oleh kandidat nomor 2. Apa yang akan kamu lakukan bila ada anggota yang tidak bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya? Kepada kandidat 2 dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Saya akan menegur pengurus tersebut dengan baik dan akan memberi pelanggaran berat dan termasuk menyampaikan nama OSIS. Tanggung jawab yang besar dan tunjukkan bagaimana cara kamu bertanggung jawab. Silakan kepada kandidat 3, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Tentu saja saya bisa menanggung tanggung jawab yang besar karena saya yakin saya memiliki sikap rasa bertanggung jawab yang besar. Caranya adalah tentu saja dengan melaksanakan tanggung jawab itu dengan sepenuh hati. Contohnya jika saya diberi tanggung jawab untuk mengadakan suatu acara, saya akan mengadakan acara tersebut semaksimal mungkin. Saya akan mengarahkan seluruh kemampuan saya untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada kandidat 3 yang telah menjawab. Selanjutnya, pertanyaan dari Reina kelas 9E. Bagaimana cara kalian mengajak teman-teman kalian untuk ikut menaati peraturan yang ada di sekolah maupun yang ada di OSIS? Silahkan kepada kandidat 1. Bentar. Silahkan. Kan lagi main Valorant, Dan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya boleh diulang kembali pertanyaannya? Kurang jelas. Baik, saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana cara kamu mengajak teman-teman kamu untuk menaati peraturan yang ada di sekolah maupun yang ada di OSIS? Baik, terima kasih. Jadi gimana cara saya untuk mengajak teman-teman saya disiplin gitu ya, baik dalam OSIS ataupun peraturan sekolah. Saya dengan tentunya saya akan memperingati kalau misalnya setiap konsekuensi atau pelanggaran yang mereka lakukan itu ada konsekuensinya atau hukuman yang harus dilaksanakan gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak
menaati peraturannya, kalian akan menerima konsekuensi atau hukuman dari sekolah atau OSIS gitu. Dan juga kalau misalnya setiap ada orang yang melanggar peraturan sekolah atau OSIS, saya akan menegurnya dengan baik. Tapi kalau misalnya dia sudah ditegur berkali-kali, peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, baru kalau peringatan 3 masih tidak bisa didengar oleh pengurus OSIS, ini untuk pengurus OSIS, saya akan mengeluarkannya karena saya sudah mengingatkannya sebelum-sebelumnya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari perwakilan kelas 9F yang akan dijawab oleh kandidat 1, 2, dan 3. Kepada perwakilan dari 9F dipersilakan. Saya perwakilan dari kelas 9F, izin bertanya. Jika akan diadakan jeda semester, program kerja apa yang bisa ditunjukkan dalam pelaksanaan jeda semester tersebut? Terima kasih. Kepada kandidat nomor 1, silakan dijawab. Maaf, sebelumnya pertanyaannya boleh diulang lagi? Saya ulang ya. Jika akan diadakan jeda semester, program kerja apa yang bisa ditunjukkan dalam pelaksanaan jeda semester tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya kalau misalnya ada jeda semester, saya ingin melaksanakan kegiatan, kan karena kalau misalnya sekarang situasinya yang saya lihat belum memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan offline, jadi dengan situasi pandemi seperti ini tidak menghalangkan kita untuk membuat suatu kegiatan atau acara di online gitu ya. Jadi pertama saya akan melaksanakan webinar. Webinar ini menurut saya tentang pergaulan bebas. Karena saya melihat beberapa teman-teman saya atau pergaulan saya gitu ya, pergaulan bebas itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau misalnya kamu orangnya gampang terpengaruh, otomatis kita juga akan terpengaruh. Ya kalau misalnya pengaruhnya itu positif, ya itu bagus. Tapi kalau misalnya negatif, ya itu akan membawa dampak negatif juga terhadap diri kamu gitu. Nah, kalau untuk yang kedua, mungkin jeda semester ini bisa saya ingin mengadakan turnamen ML, PUBG, atau seperti game online lainnya, karena saya juga pingin gitu ya, karena kalau misalnya dilihat dari OSIS-OSIS lainnya, itu banyak mengadakan kegiatan seperti itu, e-sport atau dan lain-lain. Dan juga saya ingin melaksanakan juga kegiatan yang seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kandidat 1 jawabannya. Silakan kepada kandidat 3 untuk menjawab. Baik, saya sebagai kandidat 3 ingin menjawab pertanyaannya. Jadi, program kerja yang akan saya laksanakan untuk jeda semester. Yang pertama adalah saya akan melaksanakan seperti tadi webinar, tapi saya akan melaksanakan webinar yang berkaitan dengan visi saya tadi, yaitu tentang literasi, tanah air, dan juga lingkungan sekitar. Lalu saya juga ingin mengadakan kegiatan yang menghibur. Saya ingin mengadakan acara pertunjukan bakat dan minat. Sekalian untuk mengasah atau mengetahui sebenarnya apa aja sih yang diminatin sama anak-anak SMPN 12 itu. Jadi saya akan mengadakan acara pertunjukan bakat dan minat yang bisa dilaksanakan secara offline ataupun online. Jadi misalnya kalau misalnya untuk kegiatan offline, kita bisa mengadakan, bisa membuat panggung lalu menunjukkan penampilan dari siswa-siswi SMP Negeri 12 Bandung. Tapi untuk acara online mungkin kita bisa mengupload pertunjukannya di Instagram ataupun di YouTube atau di media sosial lain yang banyak diminati oleh siswa-siswi SMP Negeri 12 Bandung. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih untuk jawaban dari kandidat 3. Selanjutnya jawaban dari kandidat 2. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
Kalau saya nanti akan melaksanakan program kerja sesuai yang diminati siswa-siswi. Saya akan membuka forum seperti Google Form di mana siswa-siswi bisa menyampaikan kemauannya, pendapat, kritik, dan saran untuk OSIS, sehingga nanti kita akan membuat kegiatan yang mereka minati agar tidak menjadi sia-sia. Kita juga akan bekerja sama dengan ekskul atau organisasi lain di sekitar sekolah untuk membuat lomba itu lebih menarik dan sesuai dengan bakat, minat, potensi yang dimiliki siswa-siswi. Misalkan kita bisa membuat lomba basket yang kita bekerja sama dengan ekskul basket. Kita juga bisa membuat webinar tentang pramuka di mana kita juga bisa bekerja sama dengan ekskul pramuka. Jadi untuk program kerja yang nanti saya lakukan itu bersifat fleksibel dan semuanya bergantung dengan seksi bidang saya, program kerja seksi bidang, serta siswa-siswi SMPN 12. Terima kasih. Baik, terima kasih kandidat 2 atas jawabannya. Selanjutnya kita lanjut sesi pertanyaan dari guru. Permisi, ini kelas 8D belum mengajukan pertanyaan ya? Untuk pertanyaan tadi sudah dikocok, jadi kelas 8D belum kebagian. Selanjutnya kita akan ke sesi pertanyaan oleh guru. Saya serahkan kembali kepada MC. Saya pamit undur diri, terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Gina. Sekarang kita akan memasuki sesi pertanyaan antara guru dan para kandidat. Kepada guru-guru dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Ya, baik. Kedengaran suaranya ini? Kedengar ya? Baik, perkenalkan nama Bapak Muhtar Gojali, wali kelas atau guru dari mata pelajaran seni budaya. Ya, sangat menarik sekali semua pemaparan dari masing-masing kandidat 1, kandidat 2, dan kandidat 3 ya. Memang kalau berharap atau berkeinginan harusnya seperti itu ya, tapi nanti realisasinya yang harus betul-betul dipertanggungjawabkan. Nah, yang menjadi pertanyaan gitu ya, selama ini OSIS kita itu istilahnya ya bergerak di ruang kita. Nah, adakah dari ketiga kandidat ini untuk istilahnya berstudi banding lah ke sekolah-sekolah lain sehingga kita punya gambaran atau punya kelebihan-kelebihan dari yang lain seperti apa sih? Nah, sehingga di sekolah kita bisa diterapkan atau bisa diaplikasikan mungkin ya seperti itu. Itu pertanyaan yang ke-1. Nah, yang keduanya ya tentunya kembali ke sekolah kita ya, sekolah kita yang tentunya berbasiskan lingkungan sehat ya. Nah, sekolah kita tentunya sudah sedemikian bagus gitu ya. Adakah program-program yang sekiranya gitu yang bersentuhan dengan alam? Tentunya kita mengedepankan sekolah kebersihan atau sekolah bersih ramah lingkungan yang betul-betul real gitu ya, tidak hanya di program, tapi betul-betul apa sih tindakannya dari masing-masing kandidat. Nah, itu saja ada 2 pertanyaan, silakan untuk dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Muhtar untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Untuk studi banding itu saya sudah melis studi banding tersebut untuk dilakukan. Lalu dengan adanya forum Google Form yang dibuka juga, banyak siswa-siswi yang pastinya mengemukakan kemauannya yang dilihat dari OSIS sekolah lain. Bahkan teman saya juga sudah banyak yang mengemukakan apa saja sih kemauan mereka untuk OSIS yang terinspirasi dari organisasi lainnya. Mungkin nanti untuk studi banding jika dimungkinkan akan kita lakukan secepatnya agar kita bisa menjadi OSIS yang lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, mungkin kandidat yang lainnya masih ada yang bisa menjawab dari ketiga kandidat ini atau cuma 1 saja? Kandidat 1 mungkin bisa, kandidat 1 untuk bisa menjawab dari Fauziah, Bapaknya minta kamu. kandidat 1 mohon dijawab ya yang tadi Bapak tanyakan. Baik,
Izinkan saya mengulangi pertanyaannya lagi. Untuk pertanyaannya, apakah memungkinkan untuk melaksanakan studi banding atau tidak? Begitu Pak Muhtar? Iya, betul. Ya, kalau misalnya menurut saya ya memungkinkan saja. Karena studi banding ini biasanya hanya dilakukan antara OSIS dan OSIS lainnya gitu, OSIS sekolah lainnya. Dan kalau misalnya untuk kapasitas segitu biasanya kita sudah dibolehkan gitu ya. Tapi saya masih harus konfirmasi dulu lagi gitu apakah pelaksanaan studi banding ini bisa atau tidak. Tapi saya akan melaksanakan atau berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan studi banding yang Bapak harapkan tadi. Terima kasih. Satu lagi pertanyaannya yang bersentuhan dengan sekolah kita, sekolah sehat, sekolah ramah lingkungan, sekolah bersih. Nah, realisasi dari OSIS yang sangat menyentuh untuk lingkungan sehat, lingkungan bersih apa sih gitu ya. Jadi sehingga peduli lingkungannya betul-betul real gitu ya, tidak hanya slogan, tidak hanya kata-kata, tapi betul real gitu, nampak ada kegiatan, boleh rutinitas atau ya mungkin insidentil gitu. Dari tadi kayaknya ada sesuatu yang ke sana belum begitu tersentuh gitu ya. Terima kasih. Mungkin kalau dari saya ya untuk pelaksanaan berhubungan tentang alam atau kesehatan lingkungan gitu ya, saya kepikirannya sih melaksanakan, jadi setiap kelas melaksanakan program, kembali melaksanakan program yang saya laksanakan waktu kelas 7. Jadi waktu kelas 7 saya melakukan program bahwa menanam tanaman gitu, menanam tanaman bawang daun dan bawang merah, dan setiap siswa jadi memiliki bahan pangan tersendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita kekurangan, kita bisa memetik dan tidak perlu membeli lagi, dan otomatis kita bisa menghemat juga. Nah, mungkin ini bisa diterapkan juga di sekolah. Jadi setiap siswa misalnya menanam gitu atau menanam jenis bawang-bawangan. Nah, nanti mungkin siswa atau kelas yang mempunyai dan telah melaksanakan dengan baik gitu ya program si tanaman ini dan berhasil gitu untuk mereka yang sudah melaksanakan program ini dengan baik, seperti itu Bapak. Terima kasih. Ya, cukup. Terima kasih. Mungkin kandidat 3 bisa menjawab dari 2 pertanyaan tadi. Untuk pertanyaan pertama mengenai studi banding, saya tentu saja akan melaksanakan studi banding. Tentu saja saya sudah memikirkan acara studi banding tersebut dengan matang. Jadi jika saya menjadi ketua OSIS, saya pasti akan melaksanakan studi banding. Lalu untuk pertanyaan kedua mengenai program apa yang berkaitan dengan lingkungan. Jadi untuk lingkungan alam atau mengenai tumbuhan, saya akan melaksanakan acara untuk webinar atau seminar tentang kenapa ya kita harus peduli terhadap tumbuhan dan apa sih sebenarnya manfaat tumbuhan itu. Saya juga ingin sekolah SMPN 12 Bandung ini penuh dengan tumbuhan yang asri yang enak untuk dipandang gitu. Lalu untuk lingkungan mengenai sampah, saya tentu saja akan membuat acara acara untuk mendaur ulang sampah. Jadi saya akan membuat suatu perlombaan yang bisa diikuti oleh semua siswa SMPN Negeri 12 Bandung. Jadi di lomba itu siswa akan disuruh untuk mendaur ulang sampah yang nantinya barang itu tuh bisa digunakan untuk ke sekolah. Jadi bermanfaat untuk siswa, bukan sekadar hanya pajangan. Lalu untuk lingkungan yang berkaitan dengan hewan mungkin ya, saya tentu saja kembali lagi akan membuat webinar tentang kenapa sih kita harus peduli terhadap hewan, sebenarnya apa sih gitu manfaat adanya hewan untuk kita gitu. Lalu program untuk berikutnya mungkin akan terdengar sepele, tapi saya sangat ingin melaksanakan program ini. Saya sangat ingin SMPN 12 Bandung membuat program di mana kita akan memberi makan kucing-kucing liar yang ada di sekitar sekolah kita. Saya tahu memang itu terdengar mungkin sepele dan untuk apa sih, tapi saya yakin kegiatan itu pasti akan sangat bermanfaat untuk sekolah kita. Terima kasih, Pak. Ya. Ya baik, cukup ya, sangat luar biasa jawaban-jawabannya. Sekarang kita kembalikan lagi ke moderator, silahkan untuk barangkali ada guru yang lainnya yang mau berpartisipasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Apakah ada yang masih mau bertanya kepada para kandidat? Untuk guru-gurunya? Cek. Assalamualaikum.
Kedengar deh, apakah terdengar gitu? Kedengaran nggak nih, Neng? Terdengar. Oke. Terdengar. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi, Bapak Haryadi ya ingin bertanya pada ketiga calon ketua OSIS ini. Seandainya kalian terpilih nanti menjadi ketua OSIS, kalian tentu membuat program kerja dari OSIS. Nah, seperti kalian ketahui, sekarang ini sedang pandemi ya. Bagaimana solusi kalian supaya program kerja OSIS ini dapat berjalan tanpa terhambat oleh pandemi yang sekarang kita alami ini ya. Bagaimana untuk menghilangkan HTHG, hambatan, tantangan, gangguan ya, supaya program kerja OSIS ini dapat berjalan tanpa terhambat oleh pandemi. Di samping kalian mungkin prokes ya. Itu pertanyaan dari Bapak, silakan oleh ketiga kandidat ini dijawab satu persatu, mulai dari yang pertama dari kelas 8D. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak. Jadi untuk saya gitu ya, saya sendiri kan di masa sekarang ini ada yang namanya dunia teknologi. Nah, jadi saya ingin melaksanakannya, kalau misalnya offline tidak bisa, saya ingin melaksanakannya di online, yang dimana ada prediksi bahwa dunia kita ke depannya akan menjadi metaverse, yang dimana itu adalah tujuan dari internet gitu ya. Nah, saya juga ingin memanfaatkan semaksimal mungkin internet atau media sosial yang kita punya untuk menjalankan sebuah program kerja yang saya miliki dan pengurus OSIS lainnya. Nah, untuk itu saya akan mengadakannya secara online gitu, Pak. Jadi kan pasti banyak gitu ya wadahnya di media sosial. Banyak sekali media sosial yang bisa menampung acara, atau misalnya kita bisa melaksanakan di TikTok atau misalnya Zoom atau Google Meet seperti itu. Dan saya harap media sosial yang kita miliki itu menjadi tidak sia-sia karena bisa dilaksanakannya suatu program kerja OSIS gitu, dan kalian bisa mengikutinya. Terima kasih. Terima kasih dari kelas 8D. Berikutnya ke yang di tengah, silakan. Baik, terima kasih Pak sebelumnya atas pertanyaannya. Menurut saya sendiri, mungkin agar membuat program kerja yang fleksibel, di mana bisa dilakukan secara offline ataupun online. Sebelum ada pernyataan resmi dari pemerintah kalau sekolah bisa full offline, maka saya akan mengadakan kebanyakan kegiatan serta program kerja saya dalam lingkup online. Lalu saya juga akan berusaha untuk mengambil ide-ide dari sosial media, dari OSIS yang lain, untuk apa sih kira-kira hal yang menyenangkan dan menarik untuk dilakukan selama offline ini, agar program kerja saya tidak menjadi sia-sia. Terima kasih. Terima kasih. Silakan kandidat yang nomor 3. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, saya tentu saja akan melaksanakan program di online ataupun offline. Saya juga akan meminta seluruh siswa-siswa SMP Negeri 12 Bandung untuk ikut membantu mensukseskan program yang akan dibuat untuk OSIS. Silakan yuk kita bantu OSIS agar program kerja OSIS itu bisa terlaksana walaupun di masa pandemi. Karena memang pada dasarnya semua kegiatan, semua program yang dilaksanakan oleh OSIS itu untuk kepentingan siswa. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Bapak cukup mungkin ya. Silakan kepada moderator untuk mengambil alih. Baik, terima kasih. Apakah ada guru yang masih ingin bertanya? Ibu boleh, Ibu? Boleh. Iya. Silakan, Bu. Hatur nuhun. Iya.
Untuk ketiganya lah ya. Ibu pengen tahu ya ketiganya, apa yang akan kalian lakukan bila mana kalian tidak terpilih menjadi ketua OSIS? Silakan. Sudah jelas belum? Baik, terima kasih Bu Rahmi atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi jika saya tidak terpilih menjadi ketua OSIS, saya tetap akan menjadi siswa-siswi. Saya akan tetap menjadi wakil ketua OSIS dan menjalankan tugas saya sebagai wakil ketua OSIS dan juga membantu ketua OSIS dalam menjalankan tugasnya. Dan juga saya akan tetap menyalurkan ide-ide atau kreativitas yang saya punya terhadap OSIS dan tetap beroptimis gitu untuk menjalankan setiap program kerja yang nantinya akan dimiliki oleh ketua OSIS. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu. Pertama-tama terima kasih banyak atas pertanyaannya. Kalau saya sendiri, jika saya tidak terpilih menjadi ketua OSIS, pastinya saya akan merasakan sedih karena OSIS adalah menjadi ketua OSIS adalah salah satu cita-cita terbesar saya yang sanggup saya raih. Namun dengan seiring berjalannya waktu, tentunya saya akan berlapang dada dan dengan senang hati menjalani tugas sebagai wakil ketua OSIS dan tentunya menyalurkan ide-ide saya melalui ketua OSIS dengan menyarankannya. Dan tidak akan malah menjadi membuat organisasi ini retak atau hawanya tidak enak. Tidak. Saya tentunya akan berlapang dada, ikhlas, dan membantu ketua OSIS nantinya dengan sepenuh hati saya. Karena dengan perjalanan segini pun saya sudah merasa sangat senang bisa menjadi kandidat ketua OSIS pada periode kali ini. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih banyak Ibu Rahmi untuk pertanyaannya. Kalau saya, apa yang akan saya lakukan jika saya tidak terpilih menjadi ketua OSIS? Tentu saja saya akan menerima hal tersebut dengan ikhlas dan lapang dada. Lalu saya juga akan introspeksi diri atau mengevaluasi diri saya sendiri. Jadi apa sih alasannya kenapa saya tidak terpilih menjadi ketua OSIS? Selain introspeksi diri, tentu saja saya akan tetap ikut membantu ketua OSIS untuk melaksanakan program-programnya. Dan tentu saja saya akan mencoba kembali untuk menjadi ketua OSIS di SMA nanti. Terima kasih, Ibu. Iya, terima kasih jawaban-jawabannya. Ya, Ibu kembalikan kembali ke MC. Silakan Razwa. Baik, terima kasih atas jawaban dan pertanyaannya. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Saudari Kezia Zahra. Kepada Saudari Kezia Zahra, dipersilakan. Sebelum kita menutup acara kampanye calon ketua OSIS ini, marilah bersama-sama kita berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan kita yang telah kita laksanakan hari ini. Bagi yang beragama Islam, marilah kita awali dengan membaca ummul kitab. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur hadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia ini kami hadir di sini, kiranya Engkau memberikan barakah dan ridho-Mu dalam acara kampanye calon ketua OSIS yang kami laksanakan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan tingkah kami ini.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kezia. Baik, kita sekarang sudah ada di penghujung acara. Terima kasih untuk para hadirin yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti rangkaian kegiatan kampanye calon ketua OSIS ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan teknis maupun perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi